Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk yang kasus ketiga ini sebagai coachnya adalah Pak Hamzah dan coachnya adalah Bu Husnul Khotimah. Kasus ketiga ini menerangkan mengenai rekan Anda bercerita jika baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Mari kita lihat drama Korea dari Hamzah dan Muhotim. Waduh, merenyes kepala sekolah. Nah. Dipakai teman. Propertinya songkoknya dipakai. Lah. Silakan. Assalamualaikum Pak Hamzah. Waalaikumsalam Bu. Bu, ada apa Ibu? Tumben nih mukanya diteguk gitu. Coba duduk sini dulu Bu, ngobrol yuk. Coba tenangin Ibu dulu. Nyamain dulu Bu. Oke, tarik nafas Bu dari hidung, keluarkan dari mulut, rasakan udara yang masuk. Ayo biar kita rileks, Ibu biar nggak tegang gitu. Ya, sudah nyaman Bu? Oke, yuk. Sudah Pak. Silakan, sudah Pak, alhamdulillah lumayan enak saya sekarang, tapi saya masih sedih Pak. Kenapa Bu? Kenapa? Tapi gini loh Pak Hamzah, tadi kan saya ngajar ya, terus ada pengawas yang mensupervisi saya, terus beliau tuh negor saya Pak, karena saya tidak membawa catatan teks, buku teks Pak. Tapi sebenarnya saya itu sudah bilang kepada beliau bahwa apa yang saya lakukan di kelas itu sudah mengacu pada kurikulum. Hanya aja beliau nih kayaknya baperan deh Pak, orangnya baperan gitu. Sama saat saya hanya ngomong gitu, beliau ini tersinggung, terus lapor kepada kepala sekolah kita. Akhirnya saya kan ditegur sama kepala sekolah Pak, jadi saya nggak enak banget ini Pak. Gimana ya Pak? Terus tujuannya Ibu diskusi sama saya ini apa Bu? Ya pengen dapet apa gitu Pak, dikasih duit yang mau. Misalnya Pak Hamzah mau ngasih apa ya, sebenarnya Pak pengen solusi ya Pak, gimana caranya saya tidak merasa nggak enak kepada kepala sekolah atas laporan pengawas itu Pak. Apapun yang terjadi kan pengawas itu tidak setiap hari ketemu saya, yang ketemu saya kan kepala sekolah itu Pak. Saya pengen sharing dan dapat solusi aja gitu Pak. Oh gitu. Sebenarnya tadi kan masalahnya supervisi ya Bu ya. Emang kenapa sih Bu? Emang kenapa sih? Masalah utamanya apa sih tadi? Gini loh Pak, tadi itu saya kan belum sempat ngeprint sebenarnya Pak. Sebenarnya materi yang saya ajarkan ke anak-anak itu sudah ada Pak. Tapi tidak saya bawa buku teksnya gitu Pak. Ibu nggak bawa buku teks ke kelasnya tadi? Hanya nggak bawa Pak, Nggak bawa apa nggak ngeprint Ibu? Iya nggak ngeprint, makanya saya nggak bawa. Itu loh pengawas itu baperan banget Pak, baperan. Oh si pengawas tadi Pak Mahfud itu paling Bu ya? Aduh ya, itu Pak, namanya Pak Mahfud dari Modung. Orangnya memang baperan banget. Iya bener. Berarti saya Ibu pusing, nggak Pak, ngeprint ya? Iya. Terus Pak Mahfud tadi bilang gimana Bu? Pak Mahfud tanggapannya gimana? Tetap suruh bawa buku paket, buku teksnya? Pokoknya gini,
Iya, iya. Katanya gini, kalau ngajar bawa buku teks, jangan hanya ngandalin yang ada di IT. Lah, untuk apa Anda ngajar kalau tidak ada bukunya? Anak-anak diajari apa? Lah kayak Pak Mahfud ini. Ih, aduh, orangnya apa gitu loh Pak? Apa mungkin lagi berantem sama istri di rumah ya Pak? Akhirnya saya kena sasaran gitu. Gitu. Ya kalau sudah ditulis begitu Bu, berarti sebenarnya ada masalahnya sebenarnya di ibu itu. Terus kesulitannya ibu itu apa sih? Kok nggak bisa nggak bawa buku teks, nggak ngeprint gitu? Kenapa sih Bu? Iya sih Pak, mungkin memang saya salah ya. Saya salah deh, saya akui. Tapi Pak, sebenarnya tadi itu saya nggak sempat Pak, nggak sempat ngeprint aja. Saya sudah tunjukin ke Pak Mahfud, Bapak Mahfud, saya bukan tidak mau bawa buku teks, tapi ini saya nggak ngeprint. Ini loh Pak, materinya saya gosok-gosok itu Pak, yang namanya laptop, kelihatan di proyektor ada materi di situ. Hanya Pak Mahfud lagi baper Pak, jadi saya tetap disuruh bawa buku teks ya, begitu Pak. Gitu. Berarti kan tetap harus bawa buku teks gitu ya. Iya. Terus solusinya gimana Bu? Biar selanjutnya nggak gini lagi. Soalnya Pak Mahfud kan ibu sudah tahu karakternya gitu kan. Biar nggak gini lagi. Ini solusinya gimana Bu? Ya kalau gitu sih Pak ya. Saya harus prepare ya Pak ya sebelum berangkat ke tempat ngajar. Saya harus menyiapkan buku teks, saya harus ngeprint, khawatir sewaktu-waktu kena prank lagi sama Pak Mahfud. Ya benar. Gitu. Akhirnya kan ya biar kejadian ini nggak terulang lagi gitu loh Pak Hamzah. Iya benar Bu. Soalnya kan pengawas kan sewaktu-waktu datangnya nggak ini Bu, tiba-tiba gitu kan. Kayak jelangkung ya Bu, malah ya Bu datang nggak dijemput, pulang nggak diantar malah gitu ya Bu ya. Berarti gini Bu, bagaimanapun juga ibu kan harus bawa buku tes ke kelas gitu kan, bawa RPP juga kan Bu ya. Untuk itu kira-kira nih Bu, untuk bantu nyiapin buku teksnya ibu, kemudian RPP-nya ibu dan sembara itu siapa sih Bu yang kira-kira bisa bantu ibu supaya nanti kesulitan ibu ini bisa terselesaikan dengan baik gitu? Iya, saya akan buat materi saya secara manual Pak, terus kemudian saya print, terus juga saya akan buat secara digital gitu. Saya akan minta bantuan Bu Lilis karena Bu Lilis itu jago IT loh Pak. Terus saya juga butuh bantuan Pak Hamzah untuk mengingatkan saya. Itu Pak, mungkin untuk sementara jalan keluar dan komitmen saya ke sana. Ada orang-orang yang memang saya butuh bantuannya Pak. Oke. Siap Bu. Selama saya bisa bantu, ya oke lah Bu. Mungkin Bu Lilis juga akan siap kok bisa bantu ke ibu gitu. Tapi ibu harus harus komitmen loh ya. Ibu harus tetap menyiapkan buku teks itu biar kita nyaman Bu ngajarnya. Lagian kita bisa membantu anak-anak juga kalau ada teksnya. Kemudian sewaktu-waktu ada supervisi juga ibu nggak kena marah lagi sama Pak Mahfud itu Bu. Iya Pak. Iya Pak, mulai saat ini saya akan membuat buku teks pelajaran Pak. Makasih banyak ya Pak, sudah mau dengar curhat saya ya Pak. Ya Allah, makasih lupa bantuannya. Mudah-mudahan Pak Mahfud nanti datangnya udah dalam kondisi yang hatinya tenang, sama istrinya udah diservis dengan baik sehingga nggak baper datang ke kita gitu kan ya Pak ya. Ya makasih sekali lagi, makasih loh Pak. Saya sekarang udah tenang, udah bicara dengan Bapak. Iya, sama-sama Bu. Gimana perasaannya sekarang, udah nyaman? Udah tenang? Iya Pak, udah agak tenang ya, sudah bisa sharing, sudah curhat ke Bapak, sudah curhat. Iya, udah. Kalau gitu berarti kita diskusinya akhiri dulu ya Bu ya. Soalnya by the way ini istirahatnya udah selesai Bu. Saya siap ngajar juga Bu. Siap. Mari Pak, kita ke kelas Pak, saya juga ada jam. Ya. Makasih ya Pak Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah, ini doa bersama nanti berkat PGP ini Pak Hamzah masuk kepala sekolah, Pak Mahfud sekolah, begitu ya, amin. Iya.
Mohon maaf Pak Sariman, ini harus ada diklarifikasi nih Pak Sariman. Bentar dulu ya. Tadi Bu Husnul itu bawa nama saya, katanya saya ada masalah di rumah dibawa ke sekolah begitu. Sebenarnya begini Pak, mungkin begini. Saya itu bukannya bawa masalah dari rumah dibawa ke sekolah, kemudian dilampiaskan kepada kepada bukan Bu Pak Husnul. Mahfud sampean Pak, bukan Pak Mahfud sampean. Pengawas Pak, pengawas. Pak Mahfud pengawas sampean bukan pengawas. Benih Pak, benih Pak. Karena begini Pak Sariman, saya tanya ke teman-teman itu, buku teks itu hilang semua Pak Sariman. Buku teks kelas itu hilang semua. Saya tanyakan kemana buku teksnya. Ada kayak bukan kaca. Itu sama Bu Husnul itu, begitu. Saya doakan Pak Mahfud jadi pengawas juga setelah KBP ini. Mas Alanjota drama. Silakan Bu Lilis, monggo dibacakan. Ini Pak, ini Pak, kayaknya Pak Hamzah ini sangat berbakat jadi coach, Pak. Jadi coach ini bisa terpancing. Iya, Pak. betul. Jadi tujuan tadi sudah disampaikan. Jadi sampai ini tujuannya apa dengan bahasanya Pak Hamzah ini yang istilahnya bahasa seperti saudara, istilahnya enak didengarkan. Kemudian mengenai identifikasi masalah juga sudah tersirat di situ. Memang kenapa ibu tidak membawa buku teks seperti itu, jadi sudah ada identifikasinya dan itu pun juga memantik Bu Husnul untuk menjawab dan mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian mengenai rencana aksi juga sudah ditanyakan oleh Pak Hamzah sebagai coach, solusinya bagaimana, dan Bu Husnul juga sudah memberikan solusi. Kemudian mengenai tanggung jawab juga sudah ada, yaitu siapa yang bisa membantu itu tadi, yaitu tim IT juga Pak Hamzah itu sendiri. Cuman di sini Bu Husnul itu curhat Pak. Curhat Pak Mahfud, bukan soal buku teks. Iya. Pak Mahfud tuh baperan orangnya Pak. Tapi nggak semua pengawas kayak gitu loh. Pak Sariman pengawas nggak begitu, nggak kayak Pak Mahfud. Takut dijual bukunya, hilang semua. Padahal Pak, ini kita bocorin Pak Sariman, padahal Pak kita yang bikin teks secara global gak ada Pak itu Pak. Motif sentimen sama Pak Mahfud. Nyambung. Bu, ini yang jadi permasalahan. Spontanitas Buku itu, Pak. teksnya, tapi Spontanitas. Pak Mahfud. Ya. Betul Bu, betul Bu. Betul Bu Nur Halimah. Karena Masalahnya Pak Mahfud. bukan buku teks, masalahnya Pak Pak Mahfud. Mahfud. Udah, bener itu, bener. Kenapa bukan Mungkin- kelompok kita? Iya, begitu ya. Ya, terima kasih Pak Hamzah, mungkin ada tambahan. Gak ada Bu, gak ada. Dari Iya. Pak Sariman, maaf. Oke, terima kasih Ibu Lilis yang sudah membacakan hasil pengamatannya. Saya kira hari ini dengan tampilnya Pak Hamzah dan Bu Husnul ini kita merasa bahwa coaching ini menjadi sesuatu yang sangat penting, Pak ya, sangat menyenangkan dan sangat penting yang harus kita lakukan dalam keseharian kita bersama murid-murid dan mungkin teman-teman sejawat ya. Apalagi Bapak Ibu ini adalah calon-calon guru penggerak, artinya suatu saat Bapak Ibu akan menjadi tempat untuk curhat, tempat untuk bertanya, tempat untuk sharing. Nah itulah nanti tempatnya Bapak Ibu bisa mempraktekkan coaching ini. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Dan terkait dengan hasil diskusi hari ini, saya sangat senang, saya sangat bangga dengan Bapak Ibu. Kelompok 1 maupun kelompok 2 kelas 9 ini yang sudah mempraktekkan coaching ini dengan sangat baik. Jadi cuma kalau boleh saya menguatkan, mohon Bapak Ibu tetap fokus pada prinsip-prinsip coachingnya ya. Jadi pertama memang betul tadi antara Pak Hamzah sebagai coach dengan Bu Lilis sebagai coachingnya itu membangun komunikasi dengan tadi ya prinsip pertama kemitraan. Jadi kalau kita posisi kita kalau kasus 3 memang dengan teman sejawat ya.
Tapi kalau dengan murid pun kita harus membangun ini sebagai kemitraan, artinya tidak ada hubungan guru murid, tapi kita sama sehingga murid bisa sepenuhnya menyampaikan apa yang menjadi kendalanya, menjadi permasalahannya, sehingga nanti akan muncul solusi yang menjadi rencana aksi dari si coaching-nya. Kemudian memberdayakan, dan akhirnya adalah prinsip yang terakhir adalah optimalisasi. Itu saya kira tadi hari ini luar biasa ya Bapak Ibu, saya senang sekali Bapak Ibu. Ya, yang namanya memang modul 2.3 ini baru kita dalami seminggu yang lalu ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu hari ini sudah praktek coachingnya, ini luar biasa sekali. Dan nanti mungkin di saat elaborasi pemahaman Bapak Ibu akan lebih mendapatkan pemahaman lebih luas lagi dengan instruktur terkait dengan coaching ini. Tapi sejauh ini kita sepakat ya Bapak Ibu bahwa modul 2 ini luar biasa menurut saya. Mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian PSE, dan diakhiri dengan coaching ini sungguh luar biasa, dan ini bekal kita untuk istilahnya sebagai seorang guru yang harus benar-benar bisa istilahnya memerdekakan murid, menjadikan murid sebagai subjek dan objek pembelajaran, itu menurut saya. Itu Bapak Ibu, itu penguatan